Qala al-musannif rahimahullah ta'ala biulmi bidarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-sadisata asyarata yang ke-16, kila itu dikatakan inna syahwata, sesungguhnya syahwat, tusayyiru, itu bisa menjadikan al-muluka, raja-raja, abidan, menjadi budak. Fa inna man ahabba, maka sesungguhnya orang yang mencintai syai'an, akan sesuatu, bahwa maka ia abduhu, itu menjadi budaknya sesuatu. Wasobru, wasobra ya, wasobro ya, boleh dijadikan wasobru jadi mubtada, boleh wasobro dijadikan matub kepada syahwata. Wasabru, dan sabar, yusayyiru, itu bisa menjadikan al-abida, para budak, mulukan, menjadi sebagai raja. Li'anal abda, karena sesungguhnya budak, bisobrihi, dengan kesabarannya, ya nalu, itu ya bisa mendapatkan mayuridu, apa yang diinginkan. Alataro, apakah kamu tidak memperhatikan, ay alayasilu, yakni apakah belum sampai ilmuka, ilmu kamu, atau pengetahuan kamu, ila kisati sayyidina karimi, akan cerita penghulu kami yang mulia, Ibni Karimi, putra orang yang mulia. Ibnil Karimi, putra orang yang mulia. Ibnil Karimi, dan putra orang yang mulia. Yusufa, yakni Nabi Yusuf. As-sadiqo, boleh diatapkan kepada mahal, kepada erobnya. As-sadiqi, boleh kepada mahalnya. As-sadiqi, as-sadiqo, yang benar. Ibni Yaqubi, kalau sadiqo berarti ibna, kalau sadiqi ibni. Sadiqi aja dah. As-sadiqi, yang benar. Ibni Yaquba, putra Yakub. As-saburo, boleh. As-saburi, boleh. Yang sangat sabar. Ibni Ishaqo, putra Ishaq al-Halimi, yang santun. Ibni Ibrahim, putra Nabi Ibrahim al-Khalili, yang menjadi kekasih
al-awahi yang banyak tobatnya, alaihim semoga atas mereka semua assalamu keselamatan. Wa Zulekho dan Zulekho, fa'innaha maka sungguhnya Zulekho ahabbat itu mencintai Sayyidina Yusuf, Sayyidina Yusuf nihayatal hubbi, cinta yang sangat, wahwa sedangkan Nabi Yusuf yasbiru itu tetap bersabar ala makriha atas tipu daya Zulekho wa aziyatiha dan perbuatan yang mengganggunya dari Siti Zulekho. Jamaah majelis salim harinallah. Jadi makalah artinya perkataan atau nasihat yang ke-16 dalam kitab Nasoyul Ibad itu ada ungkapan bahwa sesungguhnya yang namanya syahwat itu bisa menjadikan raja-raja menjadi budak. Tuh, hati-hati dengan syahwat ya. Karena syahwat ini bisa menjadikan seorang raja sekalipun menjadi budak. Apalagi ya kita mah bukan lurah-lurah acan ya. Iya. Ya raja presiden pun itu kalau dia memperturutkan syahwatnya bisa menjadi budak nantinya ya. Kita emang syahwat itu apa sih? Syahwat itu ya nafsu, nafsu itu keinginan. Ya keinginan itu banyak lah. Ada yang bagus, ada yang jelek, kesimpulan begitu. Nah kalau yang bagus mah atau bagus diturutin. Yang nggak boleh itu yang jeleknya ya. Gitu. Tapi memang kebanyakannya syahwat mah keinginannya yang jelek gitu. Nah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ada ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma'ubrihu nafsi inna nafsa lamaratun bisu ila marahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ya. Yang terjemahannya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ini perkataan Nabi Yusuf nih ya. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun juga Maha Penyayang tuh. Dari ayat itu nafsu itu ya bisa kepada yang baik, bisa kepada yang buruk. Nah kalau kepada yang buruk mah jangan diturutin. Kalau kepada yang baik baru. Makanya nafsu mah jangan dihilangkan, jangan dikebiri ya, apalagi dibunuh mah. Iya. Ya itu maksudnya yang keinginan bagus, yang baik-baik gitu ya, yang baik-baik. Ya umpamanya keinginan sholat, nah itu baik, bagus. Berarti itu yang dirahmati.
ya, atau keinginan ibadah terutama ngaji, nah itu nafsu. Ya, sebab kalau nggak ada nafsu mah atau nggak mau ngaji juga ya. Iya. Jadi itulah jelek bagus juga dasarnya mah nafsu. Tapi ya tadi kalau memang itu baik mah bagus sebab itu dirahmati Allah. Tapi kalau yang buruk mah hati-hati ya. Ya karena tadi bisa menjadikan seorang raja atau presiden pun menjadi budak. Artinya hina gitu. Begitu ya. Ya pokoknya mah kalau mau diibaratkan nafsu itu seperti kuda liar. Itu kuda liar. Kalau kita tepinin atau bikin liar dan nggak bakal bisa dimanfaatkan. Kan kuda mah dasarnya untuk tunggangan ya. Gitu. Tapi kalau bisa dikendalikan dengan bagaimana caranya ya lama-lama juga kan walaupun liar juga bisa kan dijinakan lah. Nah itu bisa manfaat, bisa ditumpakin ya bisa buat bawaan gitu. Gitu. Nah ketika itu tadi yang makin liar kan makin mengganggu berarti itu ngarahnya kepada yang buruk. Tapi ketika udah jinak mah diarahkan kepada yang baik, nah itulah yang udah kepada kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Hati-hati ya. Apa sebabnya? Kudu hati-hati dengan syahwat karena ya orang yang mencintai sesuatu maka otomatis dia jadi budaknya. Ya memang betul nih. Orang kalau sudah benar-benar cinta kepada apapun, nurut. Nah, kalau nurut itu budak. Contoh lah gambaran. Orang yang biasa ngerokok, ya, itu udah jadi kebutuhannya. Udah benar-benar cinta berat lah ke rokok ya. Nah itu jadi budak sehingga nggak peduli umpamanya lagi nggak punya duit ya. Bahkan tengah malam juga ya. Dan kalau dia lagi nggak ada, bukan gimana gitu ya. Kerasa tuh ya, yang rokok mah gitu ya. Artinya enggak mah kagak biasa aja. Iya, ya enggak. Itu bagi-bagi perokok itu kerasa gitu ya. Iya, banyak lah pokoknya contohnya. Jadi orang kalau memang mencintai sesuatu itu pasti ya dia jadi budak sesuatu itu karena ngikutin, iya nurutin gitu ya. Gitu. Nah, itu nafsu. Nah, makanya kudu ditahan ya. Modalnya tak ya kalau yang keburukan tadi itu, yang kejelekan. Kalau yang bagus mah enggak apa-apa. Nah, modalnya sabar pastinya. Nah, sedangkan tadi sabar itu bisa menjadikan para budak menjadi raja. Tuh, jadi sebaliknya nih. Dengan kesabaran para budak yang tadinya hina itu bisa menjadi raja sehingga jadi terhormat, dimuliakan ya. Begitu. Ya apa sebabnya? Ya karena seorang budak dengan kesabarannya itu dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu makanya kalau kita pengen sesuatu ya belum terjadi, belum terkabul, belum terlaksana, sabar aja nih asal benar sabarnya. Bari berusaha gitu ya. Karena yang namanya sabar itu insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Sebenarnya benar-benar diperhatikan, cuma kadang-kadang Allah itu pengen tahu gitu ya. Sejauh mana nih kesungguhannya. Iya. Jadi itu memang ya sebenarnya mah enggak juga sih. Sebab innamai yuwaffas sabiruna bighairi hisab itu ada kan ya.
Jadi orang sabar itu bakal dicukupkan tanpa ada batas. Ada batasnya. Jadi semakin dia sabar, nanti semakin banyak pahalanya gitu. Ya benar ya. Sabar itu ada batasnya, itu mainian setan aja biasanya. Iya. Jadi itu mah lah sabar-sabar lama sabar juga ada batasnya, itu mah sebenarnya mainian setan itu ya, nafsu gitu ya. Baik. Iya. Baru nanti ya. Jadi itu hasil daripada kesabaran karena kecintaan Allah ya. Insya Allah tuh baru dia dapatkan. Nah di sini nih survei membuktikan ya. Ya makanya di sini ada semacam apa namanya pertanyaan yang menuntut untuk dipikirkan. Jadi apakah kamu nggak perhatikan, artinya apa, emang nggak sampai pengetahuan kamu tentang kisah cerita ya Sayyidina yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia. Jadi sampai 4 tuh ya. Ya ke atasnya 3 gitu. Nah maksudnya siapa? Maksudnya mah dinamakan yang mulia itu adalah Nabi Yusuf karena orangnya benar, jujur ya. So itu. Kemudian tadi putra yang mulia karena Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub yang sangat sabar, mulia kan. Kemudian putra yang mulia juga. Nah, kan yang namanya Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kan nabi yang penyantun. Nabi Ishak itu kan saudaranya Nabi Ismail ya. Satu bapak lain ibu. Iya. Kalau Nabi Ismail mah ibunya Siti Hajar ya. Ya. Kalau Nabi Ishak mah Siti Saro. Tuh, kan sejarahnya pertamanya kan Nabi Allah Ibrahim menikah Siti Saro, sekian lama belum punya anak. Ya, sebenarnya duluan Siti Saro. Kemudian disuruh kemudian menikah tuh ke Siti Khadijah disuruh ya. Masih lah, iya. Suruh iya, iya kan. Siti Hajar maksudnya, Siti Hajar bukan Siti Khadijah, maaf ya, Siti Hajar ya. Iya. Tuh, akhirnya barang begitu Siti apa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, punya tuh anak Nabi Ismail. Siti Saroh punya anak lagi. Pantas kadang-kadang ya di kita itu kadang-kadang kalau orang nggak punya anak suka mungut anak ya, pancingan. Kita mau mungut tua, kalau Nabi Ibrahim kan itu menikah. Jadi yang namanya Nabi Ishak itu sebenarnya mah kalau dari ini mah katakanlah anak dari si tua gitu ya. Tapi tua Nabi Ismail gitu akhirnya gitu. Iya, jadi jelas so, kalau kalau Nabi Ismail makan itu di ininya di tempat ini di Mekah ya, yang kemudian turun temurun jadi kaum Quraisy gitu ya, yang akhirnya itulah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah kalau Nabi Yakub mah tuh kusono Bani Israel, Nabi Isa segala apa kusono gitu ya, keturunannya tuh ya nabi-nabi Bani Israel tuh dari Nabi Ishak tuh ya, Israel itu ke situ tuh ya. Nah kemudian tadi katanya putra yang mulia juga. Nah itu sebab Nabi Ishak itu kan putranya Nabiullah Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim kenapa dikatakan mulia? Atau keruan lah dia mah. Sebab dia udah jelas beliau mah ya sebagai orang pilihan Allah juga yang sangat banyak taubatnya tuh. Nah kisah Sayyidina Yusuf dengan siapa? Dengan Siti Juleha pastinya tuh. Nah mau gimana? Nah kalau nulis kan itu Siti Juleha pan dasarnya mah tadinya mah Nabi Yusuf kan jadi budak
ah, suami Siti Juleha ya, Raja Mesir itu. Jadi budak kan. Nah, kemudian kan itu Siti Juleha mencintai Nabi Yusuf. Ya, karena saking cintanya, nggak peduli dah pembantu gaya. Budak juga ya. Ya bahkan nggak peduli dengan ocehan orang banyak lah gitu. Itu akhirnya kan dalam suatu kesempatan itu Siti Juleha masuk ke kamar Nabi Yusuf ya, terus dikunciin. Nah, itu bukan Nabi Yusuf yang merkosa, justru sebaliknya. Ya, jadi bukan laki yang merkosa ya, justru perempuan. Tapi dengan kesabarannya tuh Nabi Yusuf ya, wah, dengan tipu dia itu aman, selamat daripada tipu dayanya Siti Juleha. Padahal Siti Juleha itu cakep ya, atau istri raja lah, sembarangan. Istrinya bukan putri lagi ya, gitu ya. Nah itu, nah kan itu walaupun begitu keluar udah ketahuan sama suami juga tetap aja perkara masih benangkin ya, walaupun bahkan ada saksi waktu itu ya dari keluarga itu juga. Jadi siapa yang benar mana yang salah? Kalau memang itu sobeknya di depan tuh Nabi Yusuf ya, itu berarti Yusuf yang salah. Kalau di belakang berarti Juleha tuh ya. Ternyata kan belakangnya saya. Nah, tetap aja Nabi Yusuf itu ya di penjara juga gitu. Nah jadi intinya itu walaupun tetap sabar tuh, tetap sabar ya. Padahal mah, padahal mah saya nggak salah gitu ya. Tapi tetap Nabi Yusuf itu sabar. Sekian lama, akhirnya tuh Nabi Yusuf itu berubah ya. Yang tadinya di penjara, dari status budak jadi di penjara gara-gara kasus itu. Kemudian ya dalam satu kesempatan itu bisa menakwilkan mimpi ya, dimana soal rajanya itu kan mimpi 7 ekor sapi gemuk ya, itu ngemakan 7 ekor sapi kurus kan, itu ceritanya. Itu nggak ada yang bisa nawilin tuh mimpi raja itu ya. Nah barang ada salah satu mantan yang di penjara waktu bareng dengan Nabi Yusuf itu ngasih tahu tuh bahwa ada di penjara. Dia benar-benar gitu penakwilan mimpinya, dan memang itu kelebihannya gitu ya. Gitu ya. Ya kan itu termasuk dia juga ngalamin tuh yang ngelaporin itu. Gitu ya. Benar, barang dipanggil, ditanya apa nih tawilnya ya. Itu yang ahli tawil mimpi raja udah gak ada yang bisa nyimpulin, gak ada yang bisa nawil. Nah, itu kata Nabi Yusuf, ini akan terjadi 7 tahun masa subur ya. Iya. Kemudian diikuti dengan 7 tahun masa peceklik. Iya. Paila lah bahasanya gitu ya. Waduh, ya. Terus gimana menyikapinya nih? Coba deh ya. Emang 7 tahun enak-enakan tuh, kalau nggak disikapi nih, nanti 7 tahun lagi gimana deh ya? Oh, akhirnya Nabi Yusuf di situ tuh mulai diangkat menjadi Menteri Pertanian. Jadi Nabi Yusuf tuh yang punya ide begini caranya. Jadi ini selama masih subur tuh ya, lagi benar-benar makmur, tuh panen jangan dihabisin, tapi disimpan untuk persiapan 7 tahun mendatang nanti yang peceklik. Tapi supaya sampai nih 7 tahun itu simpenan nggak busuk nggak rusak ya. Nah itu jangan dibuang seranggaiannya lah kalau kayak padi mah. Iya. Jadi jangan dijadiin beras dulu, bahkan kalau kayak ini mah di apa? Iya pokoknya mah jangan dicopotin dari batangnya.
doktrin kayaan itu. Iya, makanya orang dulu mah kadang-kadang tuh ya setahun 2 tahun itu ya padi masih itu ya karena diikat, hanya diikat gitu. Ya di lumbung itu zaman dulu ya. Ya sekarang mau boro-boro di lumbung ya. Iya, belum sebelum panen juga udah pada nanyain ya, karena yang sebelumnya diutang gitu ya. Iya. Nah jadi itu hati-hati tuh ya. Jadi itu mulai dari situ tuh Nabi Yusuf, dari mulai jadi menteri akhirnya kesananya jadi raja Mesir itu ya. Nah justru Juleha itu semenjak bercerai dengan suami meninggal kan dia jadi hina tuh ya, walaupun kemudian dalam riwayat jadi istri Nabi Yusuf juga sih ya, tapi yang jelas status Juleha udah terbalik. Yang tadinya jadi tuan ya, istri raja, yang tadinya benar-benar dilulukan, dipuji ya, dimuliakan gitu. Nah semenjak kejadian itu kan itu dicemooh, dihinakan ya. Nah katanya seorang permaisuri raja sih ngituin ke budak gitu kan ya. Oh jadi omongan itu. Mau gitu jadi hina lah intinya. Justru Yusuf yang tadinya budak semenjak itu kan malah bersinar sampai jadi menteri tadi yang akhirnya menjadi raja ya. Nah, itulah ya kesimpulannya mah hati-hatilah dengan nafsu ya. Karena ya itu bisa kebanyakannya mendorong kepada kejahatan, walaupun ada juga yang bisa kepada kebaikan, dan itu yang dirahmati Allah. Nggak apa-apa itu mah. Jadi yang penting mah kita bagaimana ngandaliinnya gitu ya. Mau ke yang baik apa yang buruk. Nah makanya kudu ada ilmu tuh gitu ya, sehingga bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kalau memang yang baik ya silakan, tapi kalau yang buruk itu tadi modalnya sabar ya. Insya Allah pokoknya mah selamatlah dunia akhirat, terutama tadi yang tadinya hina ya, insya Allah jadi mulia dengan modal sabar. Dan sabar itu nggak ada batasnya sepanjang dia sabar selama diuji. Sepanjang itu juga insya Allah akan menjadi pahala, akan menjadi kebaikan, akan menjadi penghapus dosa, dan akan menjadi pengangkat derajat. Mungkin cukup demikian. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.